Bayangkan dunia yang tiba-tiba berbalik arah. Negara-negara besar yang dulu diam, kini bersuara lantang. Palestina yang selama puluhan tahun hanya jadi bayangan, kini mulai diakui. Tetapi di saat yang sama, Israel, negara yang dikenal tak pernah mundur dari ancaman, bersumpah akan menghapus Palestina dari peta. Inilah kisah dunia yang sedang menulis sejarah. Pengakuan dunia melawan amarah Israel. Palestina siap dimusnahkan. September 2025 akan tercatat dalam sejarah diplomasi internasional. 5 negara kuat, Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, serentak mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Di Paris, Presiden Prancis menyebut langkah ini sebagai keadilan sejarah yang terlalu lama tertunda. Di London, Perdana Menteri Inggris berkata lantang, tanpa solusi 2 negara, perdamaian hanyalah ilusi. Di Ottawa dan Canberra, pemerintah menekankan bahwa Palestina berhak berdiri sebagai bangsa merdeka, sama seperti bangsa lain di dunia. Keputusan ini mengejutkan. Dunia seolah bergerak ke arah baru. Selama ini, setiap kali ada pembicaraan tentang pengakuan Palestina, Amerika Serikat selalu menghalangi. Amerika Serikat akan mendukung langkah apapun yang diambil Israel. Bila perlu, sisa warga Palestina dapat dipindahkan ke negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Pernyataan itu segera menggemparkan dunia. Banyak pihak menilai ini bukan sekadar sikap politik, tetapi lampu hijau bagi Israel untuk melancarkan operasi besar yang bisa mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Selama ini, Amerika dikenal selalu menjadi pelindung Israel di forum internasional. Tetapi kali ini, dukungan mereka lebih ekstrim dari sebelumnya. Washington tak hanya membela Israel, tetapi juga membuka peluang pengusiran massal warga Palestina keluar tanah kelahiran mereka. Bagi banyak analis, ini adalah bentuk modern dari pengusiran bangsa. Jika benar dilakukan, maka rakyat Palestina bisa tercerai-berai ke berbagai negara yang sudah mengakui Palestina, namun tanpa tanah, tanpa pemerintahan, dan tanpa masa depan yang jelas. Bagi Israel, dukungan Amerika ini bagaikan cek kosong. Artinya, apapun tindakan militer atau politik yang mereka ambil di Gaza atau tepi barat akan tetap mendapat restu Washington. Di Tel Aviv, amarah meledak. Pemerintah Israel menuding langkah itu sebagai hadiah bagi terorisme Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata tegas di depan kamera, jika dunia mengakui Palestina sekarang, maka Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu majelis. Kata-kata itu menggema di seluruh dunia. Kata-kata yang bukan sekadar ancaman, tetapi sinyal bahwa Israel siap menggunakan kekuatan militer penuh untuk menghancurkan musuhnya. Di Ramallah, tepi barat, pemandangan berbeda terlihat. Rakyat Palestina turun ke jalan. Mereka merayakan pengakuan dunia dengan sorak-sorai, tarian, doa, dan air mata. Video-video viral memperlihatkan anak-anak melambaikan bendera Palestina dengan penuh semangat. Hari ini kami diakui, besok kami merdeka. Tetapi di Gaza, situasinya jauh berbeda. Ledakan demi ledakan menghantam kota. Rumah-rumah rata dengan tanah. Rumah sakit darurat dipaksa evakuasi. Israel menyiapkan ofensif baru dengan tank dan pasukan darat. Hamas membalas dengan roket, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kecil dibanding mesin perang Israel. Gelombang pengakuan Palestina memicu perpecahan global. Uni Eropa terbelah, sebagian mendukung, sebagian ragu. Negara-negara Arab bersorak menyebut ini sebagai kemenangan diplomasi. Tetapi negara-negara lain berhitung ulang, apakah pengakuan ini benar-benar akan membawa damai atau justru memicu perang yang lebih besar? Rusia dan Tiongkok melihat peluang untuk memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Dunia benar-benar terbelah, bukan hanya soal Palestina, tetapi soal masa depan tatanan global. Di balik semua pernyataan resmi, tersisa satu fakta yang menakutkan. Israel kini berada di ambang melancarkan serangan pamungkas. Media Israel mulai berbicara tentang operasi akhir.
sebuah rencana untuk menghapus Hamas sekaligus menghancurkan infrastruktur Palestina di Gaza. Analis memperingatkan, jika operasi itu benar-benar dijalankan, korban sipil bisa mencapai puluhan ribu. Gaza bisa hilang dari peta sebagai kota yang layak huni. Seorang komentator militer Israel bahkan berkata di televisi, biarkan dunia mengakui Palestina. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Kini dunia bertanya-tanya, apakah pengakuan Palestina akan membuka jalan menuju perdamaian sejati? Di satu sisi, rakyat Palestina merasakan secercah harapan baru. Tetapi di sisi lain, bayangan kehancuran total semakin dekat. Sejarah seringkali ditulis dengan darah. Dan di Timur Tengah, tinta sejarah itu masih terus mengalir deras. Inilah dunia hari ini. Dunia yang berbalik arah. Dunia yang mulai mengakui Palestina. Namun di saat yang sama, Israel berjanji akan memastikan Palestina tidak pernah benar-benar ada. Pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini awal dari sebuah negara atau akhir dari sebuah bangsa? Jawabannya masih ditulis saat ini juga di tanah yang berdarah bernama Gaza. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu.
Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.